Suatu consulting pasti berhubungan dengan klien. Untuk itu, kami, Aktuas Consulting, kelompok 2B Konsultasi Aktuaria, yang terdiri atas Kusuma Ningsasana, Muhammad Faryansyah, Aisyah, dan Krensyah, akan mempresentasikan final presentasi kami, bagaimana cara kami mendapatkan klien hingga menyelesaikan masalah klien tersebut. Next. Berikut tim dari Aktuas Consulting dan portofolio pribadi serta portofolio company. Kemudian, step berikutnya ialah akan menjelaskan tentang mencari klien. Ide mencari klien dari tim kami yaitu mengatur strategi, yaitu memperoleh klien dimulai dengan pendekatan personal melalui jaringan yang sudah ada. Jadi, setiap anggota tim akan menghubungi 5 kenalan mereka masing-masing. Melalui kontak ini, kami akan memperkenalkan layanan yang kami tawarkan dan menjelaskan nilai tambah yang bisa kami berikan kepada mereka atau perusahaan mereka. Lebih dari itu, kami juga akan meminta mereka untuk membantu menyebarkan informasi mengenai tim konsultan kami kepada jaringan mereka. Dengan cara ini, kami berharap informasi mengenai layanan kami dapat tersebar lebih luas dan mencapai audiens yang tepat. Pendekatan berbasis rekomendasi ini tidak hanya lebih efektif, tetapi juga membangun kepercayaan yang lebih kuat di antara calon klien karena berasal dari kenalan yang dipercayai oleh mereka. Nah, selanjutnya adalah proses negosiasi. Jadi di sini kami melakukan proses negosiasi dan mengajak menjadi klien. Di sini kami melakukan proses negosiasi dengan calon klien dimulai dengan pendekatan yang transparan dan profesional. Kami menghubungi kenalan kami untuk menawarkan jasa kami sebagai tim konsultan dan menjelaskan layanan konsultasi yang dapat kami berikan. Setelahnya, kami mendapatkan berbagai tanggapan positif dari calon klien. Beberapa di antaranya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang layanan kami dan meminta penjelasan tambahan mengenai bagaimana kami bisa membantu mengatasi tantangan mereka. Kami memastikan setiap pertanyaan dijawab dengan detail dan memberikan solusi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Hasilnya, setelah beberapa kali diskusi lebih lanjut, kami berhasil mendapatkan 2 calon klien yang tertarik dan akhirnya memilih untuk bekerja sama dengan tim kami. Next. Nah, ini adalah 2 calon klien kami, yaitu Bayu dan juga Intan. Next. Selanjutnya, eh, klien individu kami. Next. Di sini adalah salah satu dari klien kami, namanya adalah Kak Intan. Dia adalah mahasiswa matematika berusia 19 tahun yang saat ini sedang menempuh semester 6 dengan sumber pemasukan berasal dari uang saku, beasiswa, dan pekerjaan paruh waktu. Nah, klien kami ini memiliki permasalahan, yaitu masih kebingungan dalam mengatur keuangan pribadi. Kurangnya pencatatan dan pengelompokan pengeluaran menyebabkan tidak jelasnya alokasi dana, serta kesulitan dalam menyusun rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Next. Di sini kami melakukan proses penggalian informasi dan juga permasalahan klien. Kami berupaya memahami kondisi dan tantangan klien secara lebih mendalam. Kami awalnya melakukan komunikasi awal melalui chat untuk menjalin hubungan dan mengidentifikasi masalah secara garis besar. Dari sini kami menemukan bahwa klien ini mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan secara terstruktur. Nah, dari situ kami menjadwalkan sesi diskusi lanjutan melalui Zoom untuk menggali informasi lebih dalam. Pada sesi Zoom ini, kami menanyakan kebiasaan pengelolaan keuangan klien, seperti bagaimana klien kami ini mencatat pemasukan dan juga pengeluaran, dan juga apakah ada alat bantu yang digunakan oleh klien kami sebelumnya. Nah, melalui tanya jawab dan juga observasi penjelasan langsung dari klien, kami mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi keuangan mereka. Next. Oke, selanjutnya ialah proses perumusan masalah. Jadi, setelah melakukan proses penggalian informasi, kami menemukan bahwa klien memiliki kesulitan dalam mengelola keuangan. Nah, itu terutama karena banyak pemasukan dan pengeluaran yang tidak tercatat dengan baik.
Untuk merumuskan akar masalahnya, kami mulai dengan mendiskusikan masalah ini secara internal di dalam grup yang telah kami buat. Kemudian, kami menyusun kemungkinan penyebab seperti kurangnya pencatatan manual, tidak adanya sistem keuangan sederhana, hingga kebiasaan klien dalam mengelola uang secara informal. Setelah itu, kami melakukan diskusi terbuka bersama klien untuk mengonfirmasi dan memperdalam pemahaman kami. Nah, dari hasil diskusi tersebut, kami menyepakati bahwa akar permasalahan utama adalah tidak adanya sistem pencatatan keuangan yang konsisten dan mudah digunakan, sehingga menyebabkan klien kesulitan memantau kondisi keuangannya secara real time. Real time. Nah, proses perumusan masalah ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang kami berikan nantinya benar-benar relevan dan tepat sasaran seperti yang ingin klien inginkan. Next. Oke, selanjutnya ke penyelesaian masalah. Nah, setelah mendapatkan akar masalah klien, tim kami berdiskusi untuk menentukan metode yang paling efektif untuk menyelesaikan tantangan ini. Nah, kami berfokus pada kebutuhan klien untuk memiliki cara yang efisien dalam memantau kondisi keuangan secara real time tanpa harus bergantung pada sistem yang rumit atau sulit. Nah, setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk menganalisis masalah ini menggunakan framework issue tree. Nah, pendekatan ini memungkinkan kami untuk memecah masalah utama menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan terfokus. Dengan menggunakan issue tree, kami dapat melihat akar permasalahan secara lebih jelas, mulai dari ketidaktersediaan sistem yang konsisten hingga kebingungan klien dalam memantau laporan keuangan secara langsung. Oke, berikut adalah tampilan dari analisis issue tree kelompok kami. Nah, setelah analisis selesai, langkah selanjutnya adalah menyusun solusi dari permasalahan klien kami. Nah, kami menyimpulkan bahwa solusi yang tepat untuk klien kami adalah pembuatan annual budget planning yang dapat membantu klien kami untuk merencanakan anggarannya dengan lebih terstruktur dan juga rapi. Nah, annual budget planning kami ini kami buat dalam media Excel agar mudah digunakan dan juga lebih fleksibel dalam penggunaannya. Oke, berikut adalah contoh tampilan dari annual budget planning yang kami berikan. Pada sheet pertama, yaitu sheet setting, terdapat pilihan untuk starting year, yaitu klien dapat menetapkan tahun awal untuk anggaran perencanaannya. Nah, lalu ada juga pilihan late monthly income, itu untuk pilihan kepada klien apabila ingin mengaktifkannya, maka pemasukan bulan berikutnya yang melewati tanggal telah ditetapkan akan dihitung sebagai pemasukan di bulan berikutnya. Lalu ada pilihan untuk menghitung kalkulasi di dashboard nanti, apakah klien ingin melihatnya berdasarkan pengeluaran atau ingin melihatnya berdasarkan pemasukan. Nah, lalu untuk di sheet kedua yaitu sheet budget planning. Nah, di sini klien dapat membuat planning dari budgeting dia selama 1 tahun dirinci untuk tiap bulannya. Nah, di sini kami memberikan 3 kategori yaitu income, expense, dan saving. Lalu untuk perinciannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien. Klien dapat menambahkan atau mengurangkan kategori dari income, expense, dan savingnya sesuai dengan preferensi mereka. Oke, lalu untuk di sheet 3 itu ada template dari tracking, budget tracking. Di sini klien dapat mencatat pengeluaran, pemasukan, dan juga tabungan real yang mereka lakukan. Lalu untuk dari kolom tanggal sendiri itu berguna untuk klien mengetahui kapan dari pengeluaran maupun pemasukan itu masuk ke kantong klien. Nah, di sini juga ada keterangan tambahan seperti eh, jumlah track record yang dilakukan klien, lalu ada total tracking balance dan juga tanggal terakhir dari pencatatan klien. Nah, terakhir ada budget dashboard. Di sini klien dapat melihat secara langsung perbandingan dari budgeting dan juga tracking keuangan klien secara langsung.
Nah, di sini juga dilengkapi dengan tampilan visualisasi berupa pie chart yang apabila sudah terisi datanya, maka di bagian income, track saving, dan expense akan otomatis terisi dengan visualisasi dari perbandingan pengeluaran, perbandingan pemasukan, dan juga perbandingan tabungan klien. Lalu untuk solusi template Excel kami juga dapat diakses di link berikut. Oke, mungkin itu saja. Next. Nah, selanjutnya yaitu penyampaian solusi. Oke. Proses penyampaian solusi kami dimulai dengan menghubungi klien melalui WhatsApp. Kami mengirimkan penjelasan singkat tentang bagaimana template tracker ini bekerja, manfaat yang dapat diperoleh, serta cara penggunaannya yang mudah dan fleksibel. Melalui pesan ini, kami memastikan klien memahami solusi yang kami tawarkan sebelum melangkah ke langkah berikutnya. Nah, setelah klien menyetujui solusi yang kami berikan, kami melanjutkan dengan demo tracker via Zoom. Dalam sesi Zoom ini, kami secara langsung menunjukkan kepada klien bagaimana cara menggunakan template tracker Excel yang telah kami buat. Kami menjelaskan setiap fitur dan fungsionalitasnya secara rinci, serta memberikan panduan bagaimana mereka bisa memanfaatkannya untuk membantu keuangan mereka secara real time. Kami juga memberikan kesempatan bagi klien untuk bertanya dan memastikan mereka merasa nyaman dengan penggunaan template tersebut. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk bagian selanjutnya ada tanggapan klien terhadap solusi. Setelah kami menyampaikan solusi berupa template Excel untuk perencanaan keuangan yang mencakup pengaturan harian, bulanan, hingga tahunan, klien memberikan tanggapan yang sangat positif. Klien merasa bahwa solusi yang kami berikan sangat relevan dengan permasalahan yang ia alami, yaitu kesulitan dalam mengatur dan mencatat keuangan secara terstruktur. Template yang kami buat mudah digunakan, bahkan oleh orang yang tidak terlalu familiar dengan Excel. Klien juga menyampaikan bahwa dengan adanya format yang jelas dan terarah ini, ia menjadi lebih termotivasi untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Secara keseluruhan, klien menyatakan puas karena solusi ini tidak hanya praktis, tapi juga langsung bisa diterapkan untuk membantu mencapai kondisi keuangan yang lebih terkontrol. Harapannya, setelah menggunakan template tracker ini, klien dapat mengatur keuangannya dengan lebih rapi dan juga terstruktur. Selanjutnya, adalah implementasi solusi. Solusi diimplementasikan melalui pendampingan bertahap dan monitoring berkala. Kami memastikan setiap langkah berjalan sesuai rencana dan menyelesaikan strategi jika diperlukan. Setelah penyampaian solusi dari kami, klien kemudian menggunakan template annual budget tracker di Excel untuk mencatat keuangannya. Setelah 1 bulan pemakaian, kami menanyakan hasil implementasi solusi kami kepada klien. Hasilnya, keuangan klien menjadi lebih rapi dan tercatat dengan baik. Setiap pengeluaran dan pemasukan tercatat secara sistematis, memudahkan klien untuk memantau aliran kas mereka. Dengan pencatatan yang lebih terstruktur, klien dapat mengidentifikasi pengeluaran berlebihan dan membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Hasilnya, keuangan klien lebih terkontrol, memungkinkan mereka untuk menyisihkan uang dan merencanakan anggaran dengan lebih efisien. Pada layar yang tertera, ini merupakan tracking dari pengeluaran dan juga pemasukan klien satu kami, yaitu Kak Intan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 2B konsultasi aktuaria. Untuk lebih kurangnya kami minta maaf, dan untuk perhatian dan juga kesempatannya kami ucapkan terima kasih banyak.